Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas tentang sosial media menjadi media bagi kita dakwah nih. Kalau nggak orang lain dakwah lah, bagi dakwah ya. Kalian pernah nggak sih kayak lagi scroll sosial media terus kayak nemu video dakwah gitu, kalau nggak video Islami yang bikin hati kita jelek gitu? Sering banget sih nang gue. Sering banget. Nah, contohnya kayak apa tuh? Biasa tuh kayak Ustadz Somad tuh suka ngomong. Oh iya. Terus siapa lagi Ustadz lagi ada ya yang banyak minggu tuh suka ngomong tuh, tapi kadang gue skip sih nang, jujur. Cuma kan namanya manusia kan emang harus diulang-ulang biar biasa. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain? Kalau aku sih ada ya channel YouTube namanya Tik Muslim. Dia biasanya ngebahas masalah-masalah modern. Ya. Kalau gue sendiri sih sering banget sih, apalagi atasnya tuh biasa video cewek joget-joget kan, bawahnya video dakwah, langsung serasa mau tobat gitu ya. Kalau Rehan gimana Rehan? Aku sih sering lihat gitu kayak video khutbah gitu di klip jadiin konten gitu di media sosial, itu bagus tuh isinya. Nah berarti kalau dakwah tuh sekarang udah bukan di mimbar lagi ya, bisa masuk ke media. Bener banget sih. Kalau di sosial media tuh berarti jangkauannya lebih luas nggak sih harusnya? Ya, Iyalah. Jelas lah. dan nggak cuma senegara doang, negara lain juga bisa tercakup. Karena itu kan algoritma, jadi kayak bakal lewat sendiri. Ya apalagi kalau lagi down kan, Iya. terus kayak butuh pencerahan gitu. Kalau kita lagi stres nih mau ulangan kayak besok nih, Iya lagi. kita lagi UAS kan. Hebat lagi. Kalau lewat penyemangat agama gitu, ngingetin kita buat sholat lagi, ibadah. Iya itu gue banget nang. Besok Gue banget tuh. Iya. Gue suka Gue jalan-jalan jujur gitu. akhir-akhir ini juga lagi sering ibadah sih. Kan masa tahun baru masih kayak lama. Nah, iya. Nyumit nang istilah kata. Iya, nyuri. Makanya biar mendekati sama Allah gitu nang. Iya. Dan juga sekarang yang khutbah itu yang dakwah di media sosial itu bukan cuma kayak ustadz doang. Ada banyak kayak pemuda-pemuda gitu yang menyebarkan ajaran dengan dakwah di media sosial gitu. Mungkin masalahnya itu di medsos itu apa ya? Kan mereka ngeklip ya. Mereka biasanya ngeklip itu setengah-setengah. Jadi konteksnya nggak ada. Yang Iya komen juga bingung itu. Nah, itu kekurangannya tuh bisa di Iya. pancing gitu. Kadang gara itu jadi ngegiring opini. Kadang ada konteks. Terus kalau dakwah juga ya di sosmed tuh kayak lebih gampang di ini nggak sih dicernanya kan, soalnya kan pakai bahasa sehari-hari. Aja. Ya kayak maaf ya bukan gimana, tapi kalau aku pernah datang ke dakwah langsung itu kayak bahasanya nggak nyampe di aku, mungkin karena aku kurang kali ya. Karena itu juga nggak sih. Jadi kalau misalnya di klip kan dia videonya nggak terlalu panjang gitu, jadi langsung ke inti videonya. Iya. Nah, kan juga yang biasa ngejelasin kan emang ustadz muda yang emang relate sama kita. Iya. Nah, kalau yang dakwah kita ke masjid gitu kan bisa udah tua tuh. Maaf. Itu kan biasa udah tua, makanya kayak kadang tuh bahasa terlalu baku atau kayak kok nggak relate ya gitu. Jadi kita malah juga dengerinnya. Nah kalau yang di FVP biasanya rata-rata kan yang emang relate sama kita, maka kita mau dengerinnya karena emang bermanfaat buat kita. Terus emang saat-saat kita ngerasain. Tapi jujur lu pada ngerasain nggak sih kayak efek positifnya gitu kalau lihat dakwah di ini? Oh, jelas lah. Kelihatan banget itu. Ya contohnya kayak gue pernah lah 1 minggu lagi start ibadah lah, istilahnya start ibadah kan. Terus kayak ngelewat apa di TikTok siapa gitu pemuda kayaknya ngomongin tentang kalau kita mau raih ilmu gitu kita harus sambil ibadah biar diimbangi. Nah, terus gue tonton lah, akhirnya kayak oh iya gue harus back on track ibadah lagi. Itu sih kalau gue ya. Ya mungkin tantangannya kalau di sosmed tuh tadi kayak Keko yang di klip-klip setengah-setengah, terus komennya bingung, terus tiba-tiba ada hate speech. Nah itu hate speech sih menurut gue yang bikin orang-orang tuh males gitu. Nah kalau orang menurut aku juga kayak nggak jelas, sekarang ada konteks kayak langsung kayak gitu aja, nggak ada yang backup. Jadi kita mau cerita juga bingung kayak kok kayak gini gitu. Padahal kalau kita tahu konteks selanjutnya aslinya nggak kayak gitu.
Ya, apalagi kalau ada kayak perbedaan tafsir gitu, beda Iya. dalil, Nah, ya. itu bisa giring opini sih. Kalau nggak ada konteks. Terus kalau kata lu nih, kita kalau mau mulai apa ya, kayak coba-coba lah gitu, bikin dakwah kecil di sosmed, bisa nggak sih menurut kalian? Bisa. Bisa Cuman banget sih, bisa. tergantung orangnya lagi, karena kita nggak bisa sembarangan juga. Iya. Nggak semua orang bisa ngejelasinnya, atau nggak semua orang bisa nyari infonya. Takutnya kalau kita belum siap di bagian informasinya, kita malah salah memberi informasi, jadinya menggiring opini, dia ngebawa kita dosa juga. Berarti kita pertama-tama hal-hal yang basic kali ya kita kasih tahu. Tapi kita juga harus belajar dulu kan sebelum. Atau enggak kita mulai dari yang kita tahu aja gitu. Nah, Bisa. terus tadi nih yang mengenai hate speech nih. Kalau misalnya nih lu jadi, misalnya nih Isak nih, lu jadi content creator lah tentang dakwah-dakwah gitu. Terus lu dapat hate speech lah, kayak banyak banget. Lu gimana nih, gue pengen tahu cara lu nanganinnya gimana kalau dari lu sendiri. Kalau gue nih personally, kan hate speech ada yang tergantung emang orang yang nggak suka sama aku, ada yang orang yang nggak suka sama kontennya. Nah itu dipisahin dulu tuh, karena emang ini orang tuh nggak suka karena emang konten aku salah atau kayak kurang informasiin atau apa, atau emang dia emang dasarnya nggak suka sama aku. Jadi kalau orang kayak gitu kan ya emang dasarnya nggak suka, ya mau diapain gitu, ya emang bukan buat dia berarti kontennya. Soalnya kalau konten emang aku yang kurang informasi atau kurang apa, nah aku evaluasi dari situ, aku bikin lebih bagus, lebih menarik, lebih lengkap. Misalnya kurang lengkap, aku lebih bikin lebih panjang lah, atau strategi ganti-ganti, jadi orang yang nonton konten aku juga nggak bosan, dengan tema juga ganti-ganti, misalnya per minggu atau per hari. Hanya kalau itu harus dipisahin, nggak bisa satu aja, tergantung orangnya. Kalau aku gitu sih, Nang. Kalau yang lain gimana? Sebenarnya bisa diabaikan aja sih, kita fokus ke komentar yang membangun aja, yang positif aja, fokus di situ aja. Karena mereka juga kan yang bakal denger. Yang komentar negatif nggak mungkin bakal ngedengerin kita mau ngomong sampai berbusa juga, mereka nggak peduli gitu. Iya sih. Tapi kalian pernah nemu gak sih kalau di sosmed tuh kayak ada orang menyampaikan suatu dalil tapi nggak valid gitu. Banyak banget, Nang. Nggak valid maksudnya gimana itu? Jadi apa ya, suka bertentangan lah, Iya. beda-beda. Sini ada orang menyampaikan tentang hadis apa, pas kita cek di Google ternyata kok beda gitu. Suka ada ya. Menurut kalian itu bener atau enggak sih, atau malahan masih abu-abu gitu? Soalnya kan gue kan emang jujur agama gue kurang. Itu salah banget sih, Nang. Apa? Kalau kan orang yang misalnya nih, orang baru mau belajar Islam, nanti cari yang dakwah terus ketemu yang itu, tadi malah makin kok gini sih gitu. Antara misalnya dia tetap ngikutin malah jadi tambah dosa, orang yang ngejelasin dosa, terus orang yang nggak ngerti jadi malah makin salah. Atau orang yang mau kenal Islam lebih dalam malah jadi nggak mau, gara-gara ternyata gini ya Islam ya. Terus aja kita ngirim opini terus bikin orang ngejauh dari Islam. Makanya kalau itu tuh sebelum kita ngeliat mendengarin dakwah terus nonton ini, kita lebih baik research dulu, emang ini beneran gak ya, valid gak ya. Kalau valid ya gini kita terima, kalau enggak ya kita skip atau kita kasih tahu kalau ini salah. Makanya sebelum kita ngedakwah atau membuat konten dakwah tuh baiknya research dulu, kayak ini udah beneran valid belum, kan takutnya bukan atau cuman apa. Kalau menurutku sih abu-abu ya, nggak bisa dimendain atau disalahin. Soalnya memang Islam ini kalau nggak dipelajarin, kalau nggak tahu konteksnya itu langsung gimana ya ngomongnya, kalau nggak dipelajarin itu bisa salah apa, bisa nurunin iman. Jadi gitu ya, kurang ngerti juga sih aku jelasinnya gimana. Oke, ya sih. Balik lagi ke topik ya. Kepikiran ya, kalau dulu tuh orang tuh mau cari ilmu agama tuh harus ya capek-capek kan, jauh-jauh. Hanya mau ke acara dakwah, kalau enggak pengajian. Kalau misalnya rumahnya jauh ya dari tempat pengajiannya, lumayan ya. Iya. Sekarang kita lagi tidur-tiduran,
buka HP bisa langsung lihat kan. Ya itu menurut gue suatu kelebihan lah. Tapi tadi kekurangannya udah kita sebutin kan. Terus juga apalagi sekarang kan banyak juga kayak cerita-cerita Islam yang dibikin animasi kan. Iya. Iya, ada filmnya juga bahkan. Ah Iya, ada film banyak. Itu sih yang menurut gue kayak bikin nggak membosankan gitu. Karena jujur anak muda tuh gampang bosan ya. Iya. Apalagi cuman kayak diem dengerin orang ngobrol kan. Wah itu menurut gue boring sih, gue nggak bisa sih. Iya, kadang gue juga salah satu hal yang gue masalah dakwah tuh gara kadang emang ngejelasinnya plain banget, terus kadang emang atau nadanya gue kurang suka atau apa. Itu kita dibosen gitu. Soalnya kalau maka aku tuh biasanya nyari yang dakwah yang kayak yang muda, jadi kita lebih relate aja, jadi lebih enak dengerinnya, lebih mau diterima dibanding yang jelasnya kayak misalnya teriak-teriak atau bahasanya baku banget atau ngebosenin lah nadanya. Tapi kita juga males juga, nggak menarik lah intinya. Ya berarti kalau kesimpulannya nih yang gue ambil dari omongan kita hari ini tuh, dakwah tuh bisa dimasukin ke media sosial, tapi itu menjadi pisau bermata dua nih buat kita. Bisa aja bikin kita kayak up kalau misalnya emang apa ya komen-komennya positif, terus mental kita juga kuat gitu, nggak gampang jatuh lah. Dan ya di sisi lain juga sisi negatifnya kayak tadi kita sebutin gitu, kayak hate speech yang nggak, misalnya kita nggak kuat itu mentalnya untuk baca hate speech. Jadi itu kan down ke mental kita sendiri kan. Terus juga kalau kita baru mulai belajar Islam nih, terus lihat orang yang dakwah terus beda-beda ininya apa namanya, beda-beda validasinya gitu. Nggak sama lah ya. Mungkin segitu aja kali ya hari ini ya. Waktunya juga sudah lebih. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.